Fast FM Family Radio hadir untuk Anda. Rumahku, surgaku, surga rumahku, surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Bagaimana dengan silaturahimnya? Apakah masih berjalan? Ya, semoga saja silaturahim jalan, aktivitas jalan, dan kita tetap diberikan kesehatan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Selasa 17 Mei 2022 atau bertepatan dengan 17 Syawal 1443 Hijriah, kita bisa menjumpai kita ruang dengar keluarga Anda. Saatnya kita bisa ngaji bareng bersama Gus Yusuf di Baiti Jannati, Rumahku Surgaku. Program kesayangan Anda ini keluarga Fast menyapa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa bergabung bersama kami baik di media sosial. Jangan lupa untuk follow Instagram @fastfmmagelang, dan Anda bisa bertanya secara langsung atau phone live di 0293 314 330. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 081578709640-nya. Malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang malam hari ini nyimak lewat 90.1 Radio Fast FM. Juga tentu keluarga Fast yang ada di mana-mana yang malam hari ini gabung lewat channel YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, media sosial kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih bisa silaturahim melalui Baiti Jannati. Ya, baik. Untuk keluarga Fast di malam ini, silakan untuk Anda bisa gabung bersama kami sekali lagi di WhatsApp 08157870940, atau juga untuk Anda bisa bertanya langsung di 0293314330-nya. Ya Gus, ini masyarakat sangat luar biasa sekali untuk Lebaran 2022 kali ini. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang sudah dirasakan. Mudik sudah diperbolehkan ya. Silaturahim juga masih terasa sampai dengan hari ini ke 17 ya. 17 Syawal 1443 Hijriah, masih banyak ya belum balik lagi ke kota. Ada juga yang masih ingin melanjut silaturahim ke yang lebih sepuh atau lebih tua lagi. Nah, bagaimana Gus, halal bihalal menurut Gus Yusuf di tahun ini? Iya, ibaratnya sekarang ini kan kayak qadhaan lah. Jadi 2 tahun kemarin pandemi kita tidak mengadakan halal bihalal, silaturahim juga dibatasi. Alhamdulillah tahun ini pandemi sudah mulai hilang, hingga pemerintah memberikan keleluasaan masyarakat untuk bersilaturahim. Maka ya seperti yang kita rasakan, bludak di mana-mana kan. Ini kan timbunan 2 tahun. Saudara-saudara kita yang di Jakarta, di kota-kota besar ini kemarin nggak pada mudik, hari ini mudik semua. Terus juga di kampung-kampung yang tahun kemarin tidak mengadakan acara halal bihalal, tahun ini semua mengadakan. Hingga ya sampai akhir Syawal lah halal bihalal ini mungkin baru selesai setengah bulan lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, memang ya halal bihalal itu penting Dimas. Jadi kemarin kita puasa Ramadan, itu dijanjikan oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Orang yang berpuasa karena Allah itu akan diampuni dosa-dosanya. Itu kan dosa yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Sementara dosa yang hubungannya dengan tetangga, orang tua, famili, teman-teman, dosa yang hubungannya sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni manakala
manusia dengan manusia ini belum ketemu, belum ikrar untuk saling memaafkan. Nah, disitulah letak pentingnya halal bihalal. Ketemu, saling memaafkan, barulah Allah akan memberikan ampunannya. Maka sempurna puasa kita. Amin. Puasa, dosa kepada Allah diampuni, halal bihalal, dosa sesama manusia juga diampuni. Barulah kita akan merasakan apa yang disebut Idul Fitri. Itu maknanya adalah kembali. Fitri itu suci. Setelah dosa-dosa kita bersih, maka kita akan kembali lagi sebagaimana bayi yang baru lahir, yang bersih, suci dari dosa-dosa. Itulah inti daripada halal bihalal. Nah, beruntunglah kita bangsa Indonesia. Kenapa ini, Gus? Karena kita ditinggali tradisi. Oke. Silaturahim berjamaah. Kumpul satu desa. Kumpul satu keluarga. Turun temurun anak cucu ngumpul, ayo halal bihalal bareng. Akhirnya ketemu, silaturahim, saling memaafkan. Makan-makan. Nah, ini bisa sekali kumpul selesai. Coba kalau dulu orang tua kita nggak punya inisiatif halal bihalal, kita harus datang dari rumah ke rumah satu persatu minta maaf. Waduh, pas ketemu bisa ya 3 bulan nggak selesai itu. Nah, jadi halal bihalal itu memang tradisi khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia nih? Iya. Dimas nggak bakalan ketemu halal bihalal ini di Saudi. Nggak ada ya? Di Mekah, di Madinah, nggak usum bahasanya. Nggak usum. Apalagi di Eropa, di Inggris, nggak ada halal bihalal itu. Kalau ada mungkin ya di kedutaan besar Indonesia lah, ini pasti. Jadi memang kalau kita merunut sejarah, sedikit kita ngomongin halal bihalal itu dimulai ketika tahun 48 memang. Saat Indonesia baru saja merdeka, ibarat bayi itu masih merangkak, jatuh bangun, masih terjadi gejolak di mana-mana. Bung Karno waktu itu diskusi dengan Mbah Kiai Wahab Hasbullah atau matur ke Mbah Wahab, Kiai, ini bagaimana? Kemarin kita bersama-sama memerdekakan Indonesia. Setelah merdeka kok malah regejegan seperti ini. Karena waktu itu ada Madiun Affair, pemberontakan PKI, ada pemberontakan DITII, masih banyak gejolak di mana-mana. Ini gimana cara menenteramkan masyarakat, merukunkan bangsa Indonesia? Akhirnya Mbah Wahab mengusulkan, karena waktu itu pembicaraan di bulan Ramadan, ya udahlah, besok setelah Lebaran Presiden undang tokoh-tokoh masyarakat, duduk bersama, adakan silaturahim nasional. Nah, Bung Karno masih belum terima. Nah, kalau kita cuma ngadakan silaturahim, apa yang mau pada datang? Itu kan biasa-biasa saja. Ini butuh momentum, butuh magnet lah, biar orang pada datang, Kiai. Kalau cuma undangannya silaturahim ya biasa. Lah Mbah Wahab itu kiai yang alim dan akil. Akil itu cerdas, kreatif. Yang ngarang lagu Yalal Waton itu beliau. Masya Allah. Itu lagu kebangsaan yang menumbuhkan heroik, semangat perjuangan. Tapi dikarang dalam bahasa Arab. Nah itu luar biasanya. Hingga waktu itu dengan leluasa bisa dinyanyikan di masjid, di madrasah, di pesantren, di mana-mana. Karena apa? Belanda tidak paham. Dikiranya orang berdoa, dikiranya, padahal itu menanamkan semangat perjuangan. Itu Mbah Wahab. Masya Allah. Jadi Mbah Wahab waktu itu mengusulkan, udahlah, bikin aja acara, judulnya Kiai, halal bihalal. Nah itu. Jadi murni ide halal bihalal itu dari Kiai Wahab. Halal
bihalal itu maknanya apa, Kiai? Saling memaafkan. Kalau kemarin kita gontok-gontokan itu namanya haramun biharamin. Saling melakukan perbuatan haram, dosa itu, penteleng-pentelengan, musuhan. Maka hari ini ayo kita putihkan, kita saling menghalalkan, kita saling memaafkan. Jadi halal bihalal itu tradisi ya. Tinggalannya kiai-kiai sepuh, tinggalannya Bung Karno dulu. Ini kita beruntung lah, sekali lagi. Ya karena halal bihalal itu tradisi, maka waktu itu Bung Karno izin ke Mbah Wahab. Ini di halal bihalal boleh apa tidak? Mbah Wahab spontan jawab, silahkan, tidak apa-apa. Ini kan urusan hablum minannas. Ini tradisi, bukan ibadah murni. Ini kan tradisi yang bernuansakan ibadah, bukan ibadah murni. Mau pendeta, mau biksu, mau pastor datang di acara halal bihalal, silahkan. Yang tidak boleh, orang Kristen ikut sholat Id di masjid, itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Orang Buddha ikut takbiran di musola, itu nggak boleh. Itu sudah ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ini urusannya hablum minannas. Orang Islam harus bisa berbaik-baik, saling memaafkan, tidak hanya dengan sesama muslim, tapi dengan sesama manusia siapapun. Lah kalau kita cuman bisa baiknya dengan sesama muslim, tapi dengan orang non muslim kita gontok-gontokan, ya ujungnya Indonesia tetap geger. Baiknya cuman dengan sesama muslim, dengan orang Hindu kita musuhan, ya hidup kita tetap tidak tentram. Maka disitulah pengejawantahan dari Islam, rahmatan lil alamin, harus bisa mengayomi. Maka sekali lagi kita bersyukur ditinggali tradisi halal bihalal ini. Amin. Jadi halal bihalal ki janjane ya meh podo karo nyadran, tingkeban, gitu, mitoni. Cuman judulnya aja yang agak keren, ke Arab-Araban. Halal bihalal. Padahal itu plek produk murni Kiai Jowo. Itu gitu ya? Plek produk Indonesia asli. Alhamdulillah. Ya, ini kita bersyukurlah. Maka kita perlu melestarikan tradisi yang baik seperti ini. Kita jaga bersama-sama. Ya. Iya, banyak sekali momentum halal bihalal ini Gus diadakan itu dengan beberapa, ya kalau yang mempunyai rezeki berlebih dia dengan makan bersedekah bersama gitu. Ada juga yang saat ini dikemas dengan pengajian ini Gus ya. Ya banyak sekali pengajian di sana sini yang saat ini dilaksanakan ketika halal bihalal. Sebenarnya baik tidak Gus untuk melakukan atau peringatan ini? Baik, halal bihalal itu bisa dikemas dalam bentuk pengajian, sedekahan, asal satu tidak dalam bentuk yang mengandung kemaksiatan, itu saja. Berarti halal bihalal itu asalnya hukumnya kan mubah. Silahkan diadakan, tidak pun juga tidak apa-apa, itu tradisi. Tapi begitu halal bihalal di dalamnya ada pengajian, halal bihalal di dalamnya ada sedekahan, ada silaturahim yang memaafkan, maka halal bihalal itu menjadi sunnah untuk didatangi, karena ada unsur kebaikan-kebaikan tadi. Tapi sebaliknya kalau judulnya halal bihalal tapi karo nanggap dangdutan, nah ini jadi beda lagi. Malah ada bentrok ini ya. Iya, seperti yang terjadi di Jepara atau kemarin kan, kita dengar. Itu berbeda lagi kalau seperti itu, halal bihalal tapi ada unsur kemaksiatan, ya itu nanti bisa menjadi kita tidak boleh datang, bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram. Ya, jadi awalnya itu mubah, tinggal tergantung konten isinya seperti apa halal bihalal. Mamanya halal bihalal Bani Singodilogo, halal bihalal Bani Singodimejo. Itu kalau untuk saling memaafkan bagus ya.
untuk saling merajut silaturahim keluarga sunnah, harus datang. Oke. Tapi kalau halal bihalal keluarga hanya untuk ajang pamer kedudukan, pamer pangkat, pamer keberhasilan, Ya. hingga mungkin tempat duduknya aja dibedakan. Waduh. Nah, iki sing anak era dadi apa-apa ora wani teko. Iya betul. Wah, sing jago ngarepe sing dadi priageng, kayak putune aku sing dadi jenderal kayak sing anu. Padahal sing sepuh-sepuh urut tua tapi biasa-biasa disepelekke. Akhirnya menjadi ajang pamer dunia. Ya. Itu kalau seperti itu nggak wajib datang, makruh. Bahkan kalau itu menyakiti hati orang tua bisa menjadi haram. Sekali lagi, ya hukum ini bisa berputar ya sesuai, ya turu ma'a illatihi, sesuai sebab akibat yang ada di dalamnya. Begitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Masya Allah, luar biasa keluarga Fas ya. Dari halal bihalal yang biasa kita jumpai, yang kita hadiri, yang kita lakukan, jangan sampai ada unsur-unsur yang tidak baik ini keluarga Fas. Ya, ini mumpung di pertengahan, masih ada setengah bulan lagi untuk Anda mungkin ada kegiatan halal bihalal. Niatkan halal bihalal ini untuk kebaikan bersama. Oke? Dan yang jelas untuk Anda malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fas FM atau juga di media sosial yang kami punya. Kami ucapkan selamat malam. Anda sudah mendengarkan Baiti Janati, Rumahku Surgaku bersama Gus Yusuf. Dan malam ini ada pertanyaan dari keluarga Fas yang sudah hadir di redaksi Baiti Janati Fas FM. Kami akan bacakan untuk Anda keluarga Fas. Siapa tahu ini mewakili dari beberapa pertanyaan keluarga Fas yang malam ini sedang mendengarkan. Kita akan bacakan untuk Anda. Tema malam ini, selamat berjuang kembali anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf yang kami takdimi dan keluarga Fas dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya. Gus Yusuf, bersama dengan surat ini, izinkan saya mengaturkan rasa terima kasih kami sebagai wali santri yang alhamdulillah kini sudah merasa plong, lega, dan ya meskipun masih ada sedikit kekhawatiran kami terhadap kondisi saat ini, tetapi kami yakin insya Allah di pondok anak-anak atau para santri lebih terjaga dari interaksi dengan dunia luar, tidak sering bertemu orang lain, tidak sering bertemu dengan hal-hal yang mungkin keduniawian. Nah, kini kami yang di rumah hanya bisa berdoa atau mendoakan agar seluruh santri diberikan kesehatan, wabil khusus kakek para masyayikh, para romo yai, dan juga ahlu pondok pesantren. Gus Yusuf, sebenarnya ikhtiar terbaik itu seperti apa? Apakah sudah tepat ketika kami sudah mengupayakan beberapa hal kemudian kami pasrah? Atau ada beberapa kriteria cara ikhtiar kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian amalan apa Gus agar anak kami yang sudah masuk di pondok diberikan ketenangan batin, kemurnian akal, dan juga kejernihan hati agar mudah menerima ilmu-ilmu dari para masyayikh. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat mewakili dari wali santri yang lain. Semoga Gus Yusuf dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi di Magelang. Ya, terima kasih Mbak Santi ya, yang ada di Magelang, juga keluarga Fas yang masih setia di 90.1 maupun di jaringan media sosial kita. Memang di hari-hari ini pesantren-pesantren sudah memulai aktivitasnya. Karena biasanya patokannya Dimas itu beberapa pesantren itu setelah tanggal 15 Syawal, ada yang mulai malam Rabu, ada yang mulai malam Ahad, biasanya dimulainya pengajian. Seperti Tegalrejo, alhamdulillah malam hari ini sudah dimulai, sudah difatihai bahasanya, agar semua aktivitas sudah berjalan. Dan santri-santri alhamdulillah saya lihat tadi sudah 80% sudah datang. Tinggal masih beberapa ini mungkin dalam 1, 2, 3 hari ini mungkin bisa lengkap.
santri-santri. Apa yang dikatakan oleh Ibu Santi tadi memang itu menjadi jalan ikhtiar kita selaku orang tua. Ketika kita diamanai Allah putra putri, maka kita wajib untuk menjaganya. Karena anak itu adalah amanah, titipan yang besok kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kamu saya titipin anak, kamu jaga apa enggak? Kamu didik atau tidak? Ibadah apa tidak? Itu besok akan ditanyakan oleh Allah. Nah, maka kita selaku orang tua wajib mengikhtiari mendidik anak-anak kita. Memang sebetulnya tidak harus di pesantren. Kalau ibu bapak bisa mendidik sendiri, diopeni dhewe lah. Pun putra jenengan diwulang ngaji dhewe, esok sore tunggoni, doprak-oprak kon jamaah 5 waktu. Silahkan kalau memang Anda mampu. Tapi ketika orang tua hari ini sudah sibuk dengan agendanya sendiri-sendiri, kadang anak menjadi terlupakan. Anak sholat atau tidak, kadang orang tua tidak mengetahui. Anak di rumah seperti apa, orang tua juga nggak paham. Apalagi sekarang eranya gadget kan. Anak mungkin nggak keluyuran, tapi di rumah main HP, chatting kesana kemari. Pengaruhnya itu luar biasa. Banyak anak-anak yang rusak gara-gara internet. Banyak anak-anak yang rusak hari ini karena kecanduan game online dan lain sebagainya lah. Nah, maka pondok pesantren ini menjadi salah satu ikhtiar. Menurut saya pesantren hari ini bukan alternatif, tetapi sudah tujuan utama bagi orang tua yang kepengen putra-putranya selamat. Kalau bisa kita ibaratkan hari ini seperti kita lagi menghadapi banjir bandang. Bukan banjir itu harus berbentuk air, tapi banjir yang namanya kemaksiatan. Di mana-mana minuman keras sekarang hampir di setiap gang kita jumpai. Belum lagi pergaulan bebas, free sex, anak-anak kecil sekarang sudah Masya Allah. Belum lagi tawuran, kelitih, kekerasan di mana-mana. Ini ibaratnya sekarang kita menghadapi banjir. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Lama sekali, ratusan ribu tahun yang lalu sudah menyampaikan. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Wa dunia ini semakin akhir tidaklah semakin baik, tapi semakin rusak, semakin banyak kemaksiatan. Ya, kalau banjir bisanya selamat, kalau zaman dahulu ikut kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ayo Nabi Nuh ngajak umatnya, ayo yang mau selamat naik kapal saya, siapapun. Dari mulai hewan, manusia yang pengen selamat naik kapalnya Nabi Nuh. Yang naik kapal itu yang selamat. Meskipun putra sendiri, kalau nggak mau naik kapal, ada yang namanya Kan'an, itu putra Nabi Nuh. Diajak ayahnya untuk naik kapal, nggak mau. Ya akhirnya tenggelam. Itu putra Nabi. Hari ini kapal-kapalnya Nabi Nuh itu berwujud yang namanya pondok pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, musola masjid pengajian. Itu kapal-kapal Nabi Nuh di zaman akhir. Ya maka kalau pengen selamat putra-putri ibu, naikkan perahu yang namanya pesantren. Karena disitulah anak-anak akan ditempa
satu, minimal anak-anak itu sholatnya terjamin. Karena di pesantren 5 waktu wajib berjamaah. Itu. Yang kedua, anak-anak itu di pesantren terjamin pergaulannya. Almar'u min haitsu yasbut la min haitsu yanbut. Ada pepatah Arab yang mengatakan seperti itu. Bahwa manusia itu baik dan buruknya akan dilihat dengan siapa sepanjang hari dia bergaul, berkumpul. La min haitsu yanbut, bukan dilihat dia keturunan siapa. Meskipun dia keturunan Nabi tadi itu loh, Kanan tadi. Tapi karena nggak mau kumpul dengan orang-orang baik, dia rela di bawah, ya akhirnya celaka kan. Meskipun dia putra kiai, taruh kata haji, tapi kalau nggak mau kumpul dengan santri, nggak mau kumpul dengan ahli ibadah, kumpulnya malah dengan anak-anak yang tidak jelas, ya maka dia ikut tidak jelas. Dia pasti akan ikut rusak. Ini bahaya pergaulan. Masya Allah. Banyak anak-anak yang terlibat narkoba karena salah pergaulan, terlibat free sex, hamil di luar nikah, tawuran, itu karena salah pergaulan. Insya Allah di dalam pesantren ini pergaulannya akan lebih terkontrol. Kumpul dengan orang-orang ahli ngaji, kumpul dengan orang-orang ahli ibadah. Dan satu hal lagi, di pesantren dilarang bawa HP. Ini penting hari ini. Karena anak-anak sekarang udah mulai kecanduan HP kan. Iya Gus. Dia betah nggak makan sehari semalam asal dibelikan kuota. Itu sekarang anak-anak daripada kelaparan kuota, mending dia nggak makan nasi. Begitu. Ya, di pesantren anak-anak dilarang bawa HP. Ini penting untuk menjernihkan akal pikirannya. Karena banyak anak-anak yang sudah di brainwash, dicuci otaknya oleh HP tadi. Iya. Ya ini. Dan juga di pesantren anak-anak itu belajar mandiri, belajar ngurus dirinya sendiri, dan juga mendapatkan berkahnya ilmu, berkahnya para alim ulama. Maka saya berharap Ibu Santi yang mantep, karena anak-anak itu ngaji butuh support orang tua, dukungan lahir batin. Tanpa dukungan orang tua sangat berat bisa sukses. Contoh aja lah, ini anak baru ya biasanya penyakitnya. Anak baru itu masuk pesantren pasti kaget. Yang biasanya tidur di kasur sendirian harus tidur empet-empetan, berbagi dengan teman-teman. Makan biasanya tinggal ngambil, minum tinggal buka kulkas. Di pesantren makan harus antri. Kadang sudah antri kebagian sedikit, kadang-kadang seperti itu. Mau mandi harus antri, apa-apa serba antri. Ini kadang-kadang anak-anak itu shock gitu loh. Masuk pertama itu kadang malam nangis gitu loh. Mau tidur teringat rumah nangis. Maka di Tegarrejo ini ada peraturan. Santri baru belum boleh ditengok sebelum 41 hari. Karena apa? Karena itu proses 41 hari itu proses bahasa Jawa ini ngerasanke, adaptasi. Bocah nangis, udahlah biarkan. Nek ditili ibune seminggu kok ditili bocah nangis, ibune malah melu nangis. Akhirnya sido mondok gitu kan. Ikut pulang lah dia. Iya, maka saya sampaikan udahlah Bu, jenengan ikhlaskan, relakan putra putri jenengan ke pesantren. Ketika ibu di rumah kangen, cukup bacakan Fatihah. Ojo diangen-angen tiap waktu. Karena nek wong tua ki ngangen-angen kelingan, meratapi, anak yang di pesantren juga akan
gelisah, Iya. ada kontak batin. Tapi kalau orang tua di rumah itu mantap, seneng, bungah anaknya mondok, anak di pesantren juga ikut bahagia, tenang. Maka saya sering mengingatkan, cukuplah kirim Fatihah. Kirim Fatihah, syukur setiap malam 41 kali untuk anak-anak itu. Ora usah diangen-angen. Biarkan anak-anak belajar untuk masa depannya. Untuk masa depannya. Jadi memang ya proses awal seperti itu harus dipaksa. Iya. Ya rata-rata anak ke pesantren itu kalau ditanya pertama kali pasti dipaksa. Dipaksa ya. Entah dipaksa kakeknya, dipaksa bapaknya, ibunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak dipaksa di jalan yang baik kok. Iya. Orang tua punya hak mengarahkan anak-anaknya. Jangan sok demokratis, rusak anaknya kalau kita ini sok demokratis gitu loh. Le, gue baru lulus SDR nerusin nang ndi le? Wah, silakan. Allah jongteng sekolah mriko nika. Ah napa nang kono? Gelute menangan, Pak. Iki golek sekolahan sing kondang tawuran. Kondang tawurannya. Sekolah nang ndi le? Kula sekolah teng mriko. Lah napa? Cedak alun-alun. Bari sekolah iso tetek. Nah, iki golek tetekan mau golek sekolah kan. Ya, gitu. Jangan dilepas. Soal pendidikan orang tua lah yang harus menunjukkan, mengarahkan, bahkan kalau perlu memaksa. Le, kowe kudu mangkat mondok. Nek ora mondok, ora tak ragati. Nah itu kadang sekali waktu butuh seperti itu. Kalau kita terlalu los, terlalu bebas ke anak-anak, ya rusak akhirnya. Nanti justru kita akan menyesal di kemudian hari. Wah, yang penting anak-anakku seneng bahagia, arep sekolah nong dituruti, njaluk pit motor tukoke, njaluk HP tukoke. Saya yakin jenengan mampu, tapi lihat dampaknya. Anak-anak akan bahagia cuman sesaat. Naik motor, cekikak-cekikik di jalan, main HP tiap hari, kelihatannya bahagia. Tapi lihat nanti berapa tahun kemudian, kalau dia sudah dewasa, pasti dia akan menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Ibaratnya mending nangis hari ini, bahagia kemudian. Amin. Daripada anak-anak itu ketawa-ketawa hari ini, menangisnya belakangan. Malah kebalik ya. Iya, jadi sekali lagi Bu Santi, bismillah lah. Jenengan sing mantep, jenengan sing ikhlas. Anak-anak kembali ke pesantren, doakan. Saya yakin anak-anak itu nanti akan bahagia kemudian hari, mendapatkan derajat yang mulia di dunia, bahkan di akhirat nanti. Amin. Bahkan anak-anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya, Dimas. Iya. Karena sebetulnya yang diinginkan orang tua itu kan simpel. Kita itu pengen punya anak nggak usah yang macam-macam lah. Yang penting bocah iki akhlaknya api, ibadahnya tertib. Dan satu hal, besok kalau saya mati, anak-anak itu mau mendoakan setiap saat, meringankan dosa saya, meringankan siksa kubur saya. Itu sebetulnya yang diinginkan orang tua. Hanya itulah, nggak muluk-muluk gitu. Dan itu memang nyata. Anak solih-solihah itu bisa meringankan beban, tanggung jawab, dosa, memohonkan maaf dosa orang tuanya. Terakhir saya akan ngasih cerita dikit ya. Dalam satu kitab itu diriwayatkan, di situ ada rojulun solih, dikatakan orang solih. Orang solih itu bisa dimaknai kekasih Allah. Dia itu bermimpi. Kalau orang solih bermimpi itu beda dengan mimpinya kita, Dimas. Iya, guys. Kalau kita itu turu waton geblak gitu aja. Jadi impen ra cetrol itu. Paling tuh ya wong edan, barang itu kan. Tapi kalau orang solih itu bermimpi, mimpinya itu bisa jadi ilhamnya Allah. Masya Allah. Bahkan impiannya itu ilmu dari Allah.
Nah, tadi orang soleh tadi bermimpi. Dia itu seakan-akan melihat ahli kubur itu pada bangkit. Bangkit dari kuburnya, rekutu banyak sekali. Dan ternyata apa? Bangkit dari kubur itu untuk berebut makanan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Rayahan, jarahan makanan minuman. Tapi ada satu ahli kubur yang duduk tenang-tenang sambil senyum-senyum. Dia tidak ikut berebut, tidak ikut rayahan. Maka Mbah Wali tadi mendekati menanyakan, Pak, jenengan kok tidak ikut ngambil makanan itu, tidak ikut berebut seperti yang lainnya? Si bapak tadi menjawab, maaf, kalau soal makanan saya udah banyak, minuman turah-turah. Kalau nggak percaya bisa dilihat di kuburan saya. Alhamdulillah saya di kubur itu enak, luas, makanan lengkap, minuman lengkap. Lah kok bisa seperti itu, Pak? Akhirnya bapaknya tadi bilang, ya alhamdulillah saya itu punya anak dulu mau ke pesantren. Saya ragati, biaya saya cukupi hingga anak itu selesai di pesantren bahkan hafal Quran. Sekarang anak saya setiap hari membaca Al-Quran dari pagi, sore, malam yang dihadiahkan khusus untuk saya. Itulah yang membuat saya bahagia di alam kubur. Saya udah nggak butuh rebutan seperti itu. Jadi kan makanan-makanan yang berebut tadi Dimas, kalau jenengan tahu itu dari mana? Itu dari tahlil masal. Masya Allah, ternyata. Ya, doa masal. Doa masal ya. Itu kan yang kalau imam membaca wa ila jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat lahumul fatihah, reguduk itu jatuh semua. Berkahnya makanan-makanan jatuh. Dan itu yang direbutkan oleh ahli kubur. Karena jami'il muslimin al ahya'i wal amwat tadi. Iya. Ya masih beruntunglah kita jadi orang NU yang masih bisa dapat rayahan tadi. Doa-doa secara umum tadi kan. Iya, betul. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita ini dapat doa yang khusus. Ya spesial order lah. Spesial order ya. Ya special delivery gitu kan. Doa khusus itu ya dari anak tadi. Itu kita nggak ikut ngantri, nggak ikut berebut, tinggal duduk aja sudah datang ke kamar, kan luar biasa. Ya. Lah Mbah Wali tadi yang mimpi tadi penasaran, Pak, kalau boleh tahu putrane jenengan asmane sinten? Oh namanya Fulan bin Fulan. Rumahnya mana? Nggak usah ke rumah lah, anak saya itu siap tiap hari di pasar kok. Coba sampean tengok di pasar Baghdad, kios paling ujung yang jualan pakaian, ada anak muda, itu anak saya. Pagi dia bangun, penasaran, siangnya datang ke pasar, dicarilah kios paling ujung jualan pakaian yang jual anak muda. Dilihat, oh iya benar. Dan satu hal lagi, anak muda itu menunggu pakaian itu dengan lesannya itu komat kamit, dermimil kalau bahasa Jawanya. Terus nggak berhenti, hanya didekati. Dia penasaran, pengen ngecek bener nggak mimpi saya semalam. Dek, ada apa Pak? Apakah benar sampean itu namanya Fulan bin Fulan? Iya Pak. Ada apa toh Pak? Aku ki mau penasaran, dari tadi ngelihat dari kejauhan kamu itu kok mulutnya komat, kamu terus sedang apa sih kamu? Anu Pak, saya itu alhamdulillah dulu dipesantrenkan hingga saya bisa mengaji hafal Quran. Siapa yang mensantren? Bapak saya. Maka hari ini saya setiap hari, setiap saat sambil nungguin dagangan, saya menderes Al-Quran, membaca Al-Quran yang pahalanya saya kirim kepada ayah saya.
Subhanallah, berarti benar impian saya semalam. Itu nyata itu loh. Nyata. Jadi anak-anak yang solihah itu betul-betul bisa meringankan beban orang tua nanti di akhirat. Tapi kalau kita membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan hingga rusak, maka ya man tarokal jahil fakullu dzanbin alaihi. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan anak yang tidak bisa beribadah, tidak bisa mengaji, rusak akhlaknya, fakullu dzanbin, maka dosa-dosanya orang tualah yang akan menanggungnya kelak di hadapan Allah. Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yakin itu yang berat. Maka sekali lagi, ini mumpung masih bulan Syawal, ayo kembalikan putra-putri panjenengan ke pesantren atau minimal ke majelis taklim, pengajian di masjid, di musola. Harus ngaji, dipaksa. Karena anak-anak itu juga akan menentukan nasib orang tuanya besok di akhirat nanti. Ya. Demikian Dimas. Baik. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Santi. Yakinlah Mbak, yang ikhlas, relakan putra jenengan insya Allah jadi anak yang solih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Gus Yusuf doa dan juga penjelasannya. Sekaligus ini untuk Bu Santi serta Bu Santi yang lain gitu ya, atau Mbak Santi yang lain ini tetap diberikan ketenangan, doakan terus untuk putra-putrinya yang ada di pondok pesantren. Malam ini untuk keluarga Fas yang akan bergabung bersama kami di 0293 314330, kami buka kesempatan untuk Anda. Ada juga untuk keluarga Fas yang akan bergabung di WhatsApp kami 0815 7870 940. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas atau Pak Arif Budiman yang ada di Temanggung ya. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya Pak Arif Budiman yang ada di Temanggung. Ingin menanyakan dan juga sekaligus memohonkan doa dari Gus Yusuf untuk putri saya Salsabila yang kemarin sudah berangkat ke Pondok Lirboyo. Mohon restunya semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Pertanyaan saya adalah, Gus, kemarin banyak sekali anak-anak yang mondok dan juga tidak ketika silaturahim, dari adab, kemudian sopan santun. Kalau orang Jawa mengatakan unggah-ungguhnya, ini terlihat mencolok sekali. Meskipun tidak semuanya anak-anak yang pulang mondok mempunyai adab atau unggah-ungguh yang baik, tetapi mayoritas kebanyakan anak-anak yang pulang dari mondok ketika silaturahim kepada yang sesepuh terlihat sekali unggah-ungguhnya. Nah, sebenarnya pendidikan apa atau keunggulan apa sebenarnya Gus selain ngaji di pondok? Apakah ada juga pendidikan akhlak? Terima kasih. Iya, akan jelas berbeda. Saya itu pernah Dimas, suatu ketika ada sekeluarga datang ke rumah. Ya. Itu dari mulai kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, serombongan datang. Ya. Neneknya itu mengucapkan syukur, terima kasih anaknya mondok sampai berkaca-kaca itu loh. Baru setahun anaknya di pesantren. Ya. Yang membuat dia sangat bersyukur bukan apa-apa. Anaknya itu sekarang duging griya niku pun saged basa. Hanya bisa ngomong halus, basa itu orang tua sudah sangat marem. Oke, ya. Padahal dulu sebelum ke pesantren itu anak itu ngomong ceblang-ceblung dengan orang tua, ngomong kasar. Alhamdulillah sejak pulang dari pesantren ini anak sudah bisa enak ngomongnya halus, mau keluar pamit. Sudah tahu tadi adab, unggah-ungguh. Itu yang paling terlihat gitu loh. Yang paling terlihat. Jadi bukan soal kepinterannya dulu, tetapi adabnya dulu. Yang itu yang didahulukan dalam pesantren. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan al-akhlak fauqal ilmi. Akhlak itu di atasnya ilmu. Sepintar apapun putra putri panjenengan, tapi kalau tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka ilmu tidak akan ada gunanya. Maka akhlak harus didahulukan. Lah itulah yang namanya tarbiyah.
Pesantren tidak hanya taklim itu istilahnya transfer knowledge, Ya. mencerdaskan akal ya. Tapi pesantren lebih mengedepankan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya adalah nuntun, dandani akhlak. Ini yang terpenting. Maka disitulah kenapa pesantren nggak bisa online, Iya kan? harus buka. Ya. Karena di pesantren anak-anak itu di samping ngaji juga ada tarbiyah. Bocah itu perlu dilus-lus ben mempeng le sing tenanan le ngaji. Ya. Ojo gawe gelo wong tuamu. Bocah yang males akhirnya jadi semangat karena mendapatkan tarbiyah tadi. Ketika anak kita nakal di pesantren, maka dia akan dihukum, ditakzir. Bahkan kalau perlu sekali waktu harus diselentik bocah ini. Lah nyelentik ini lewat WA nggak kerasa. Harus datang gitu kan. Secara fisik ya. Iya, jadi ya itulah tarbiyah, mendidik lah, mendidik anak-anak kita agar iso ndingklo, menghargai yang lebih sepuh. Nah, saya berharap memang seperti itu ya. Saya mendoakanlah Ibu siapa tadi? Mas Arif Budiman. Mas Arif Budiman ya, yang putranya berangkat ke Lirboyo. Semoga putri panjenengan diberikan kesehatan, Amin. kerasan di pesantren, dan hasil maksud ilmu yang manfaat berkah. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami di 0815787090. Kami ucapkan selamat malam juga. Terima kasih dari Bapak Ervin yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya Ervin yang ada di Magelang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya Gus ya. Ya begitu. Kemudian ini saya mau menanyakan Gus, sebenarnya banyak sekali orang tua yang mempunyai harapan-harapan terhadap buah hatinya. Tetapi ketika ada paksaan terhadap buah hatinya, orang tua juga takut Gus, kelak ya, atau kelak atau kedepannya ada beberapa pemberontakan dari anaknya. Nah, khawatirnya nanti anaknya jadi tidak nurut, bahkan pergi begitu saja. Terima kasih. Ya begini, makanya ini tidak cukup hanya dengan dipaksa secara lahir. Ini harus diimbangi dengan doa. Itu loh. Jadi anak itu kan ciptaannya Allah. Maka kita juga harus sambat kepada yang menciptakan. Itu loh. Ini kadang-kadang orang seperti itu, anak kula nu dipaksa malah jepat. Minggat nek dipaksa. Lah wong sampean modal nyun sewu, modal nyeneni tok, mentelengi tok, ning ora gelem ndongake kok. Jadi anak itu mulai hari ini, taruh kata putrane jenengan Bu, kelas 3 SD, kelas 4 SD, setiap malam bacakan Fatihah, dikhususkan putra-putra jenengan. Ketika malam bacakan Fatihah 11 kali, 21, syukur 41 kali. Itu anak itu nanti hatinya menjadi lunak, empuk. Ketika jenengan mengeluarkan fatwa, wah itu le mangkat mondok jeleb itu langsung masuk gitu loh. Karena memang sudah persiapan. Jangan tiba-tiba wong jenengan itu nggak pernah nanem, nggak pernah ikhtiar, tiba-tiba pengen panen. Mangkat mondok, ayam cepat bocah kan. Oke. Maksud saya dipaksa itu dalam tanda kutip. Ya malam kita doakan dulu, di-Fatihai dulu. Ayolah paling enggak seminggu lah bengi dilalai di Fatihah, wis mantep baru anak dipanggil sesuk mangkat mondok yo. Itu setelah kita seminggu ditirakati dulu, dipanggil itu. Begitu. Kalau itu mendadak, tapi akan lebih baik kalau setiap malam sejak kecil. Jadi nanti pada saatnya kita minta, anak itu pasti memberi. Karena setiap malam sudah kita kasih Fatihah kok. Giliran saya yang minta sekarang. Kamu setiap malam sudah saya doakan. Maka anak itu ketika diarahkan pasti akan nurut. Karena orang tuanya sudah berikhtiar secara batin dan ikhtiar secara dohir. Jangan hanya dohirnya saja marah-marah,
yang cepat tenang. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih ya untuk ada keluarga Fas Pak Ervin yang ada di Magelang atas pertanyaan Anda. Semoga ini menjawab dari beberapa keluarga Fas yang lain yang malam ini sudah mendengarkan. Akan tetapi mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas, tak terasa Gus, ini perjumpaan kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih juga untuk atensi yang sudah Anda sampaikan keluarga Fas, baik di WhatsApp, kemudian untuk Anda sudah gabung di live streaming kami, dan juga untuk Anda pemirsa YouTube channel kami. Terima kasih. Dan bagian yang baru saja bergabung di Baiti Jannati Rumahku Surgaku, malam ini kita saatnya dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari kita ikhtiarkan putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang terbaik, anak-anak yang sukses, bahagia, tidak hanya dunia tetapi bahagia besok sampai di akhirat. Tidak hanya bahagia untuk dirinya, tetapi juga mampu membahagiakan orang tuanya. Maka kembalikanlah pendidikan agama. Dan saya hanya mengingatkan, ketika anak putra putri jenengan pengen belajar agama, ya carilah guru dan pesantren yang aman, gitu. Pesantren yang jelas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita warga Nahdliyin, ya yang jelas kiainya NU. Kalau kita warga Nahdliyin loh, gitu loh. Dan aman dari pengaruh-pengaruh radikalisme. Ini penting sekali. Jadi salah satu keunggulan pesantren NU itu, di samping tafaqquh fiddin, di samping mendidik akhlak, juga ditanamkan rasa hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air. Ini penting hari ini agar kita tidak salah menitipkan anak. Anaknya pinter ngaji ning galake ra umum, bahaya itu. Anaknya pinter tapi pinter nyalah-nyalah ke wong, dikit-dikit haram, musyrik. Nah itu nanti ya hanya bikin gaduh saja. Maka jangan salah pilih pesantren, jangan salah pilih guru. Carilah yang betul-betul menenteramkan, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jelas nasab ilmunya. Saya mau titip anak ini ke kiai ini alumni mana? Nah ini bisa dilacak. Oh ini alumni Krapyak, jelas. Oh ini alumni Sarang, jelas. Oh ini alumni Lirboyo, ini alumni Tebuireng, jelas. Jadi jangan asal wah kayak ono kiai top, lulusan mana? Nggak jelas. Nggak usahlah kalau yang nggak jelas. Pilih yang jelas amannya dan jelas berkahnya. Ya demikian Dimas. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pertanyaan yang malam ini belum sempat kami jawab, insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kami jawab kembali untuk Anda. Akhirnya dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Bagutan Tegarjo Magelang, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Rumahku Surgaku. Semoga ilmu yang didapat